peringatan dari akhlak yang jelek. Dan telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya berkaitan salah satu di antara sifat yang tercela adalah adanya hasad, dengki atau yang semisal dengan itu. Itulah salah satu sifat yang tercela. Kemudian kita lanjutkan dari hadis selanjutnya, juga datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana disebutkan atau diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di antara sifat tercela selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum dikatakan orang-orang itu kuat tak kala dia hanya jago, bergulat, berkelahi dan yang semisal dengan itu. Dia mampu mengalahkan semua orang, itu belum dikatakan kuat dalam Islam. Tetapi yang dikatakan manusia yang kuat adalah innama syadidun, sesungguhnya orang yang dikatakan syadid, kuat, alladzi, yaitu orang-orang yang yamliku nafsahu indal ghadabi, adalah dia mampu mengendalikan dirinya tak kala marah. Itulah orang kuat. Nah, maka salah satu sifat tercela selanjutnya di sini adalah al-ghadab, adalah marah. Oleh karena itu di sebagian riwayat disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, ketika datang seseorang meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi hanya mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, maka bagimu adalah surga. Nah, maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang singkat, tetapi kita dapatkan uraian dan penjelasan para ulama kita. Kata beliau, anna man istata'a ayyam lika nafsahu indal ghadabi fa innahu rajulun syadidun qawiyyun. Bukan karena dikatakan seseorang itu mampu kuat tak kala dia mampu mengangkat beban yang berat. Itu menurut kita. Tetapi menurut syariat kita bahwasanya seseorang yang dikatakan syadidu qawiyun, orang yang syadid, kuat dan jago di sini adalah orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya di saat dia marah. Karena biasanya ketika kita marah jamaah, maka apa yang muncul itu terkadang di luar batas kemanusiaan. Kalau marah itu biasa, tetapi jangan sampai marah ini adalah yamliku nafsah, mengendalikan diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah tak kala ada seseorang di kalangan para sahabatnya yang salah berfatwa, di mana di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikut. Kemudian salah satu di antara pasukan ini ada yang terkena panah, terluka bagian di kepalanya. Kemudian di malam hari dia mengalami junub. Dia mimpi basah, akhirnya dia junub. Kemudian dia bertanya kepada para sahabatnya yang lain, teman-temannya yang lainnya, apakah boleh bagi saya untuk tayamum? Apakah dibolehkan bagi saya untuk bertayamum? Karena saya ada luka di bagian kepala. Saya ada luka di bagian kepala. Maka sahabatnya mengatakan yang lainnya tidak boleh. Kenapa? Kamu ini orang yang bisa mandi, bisa terkena air. Maka setelah itu, maka orang yang
terluka kepalanya ini karena mendengar keterangan dari sahabatnya, akhirnya dia mandi dan qaddarallahu wa ma syafa'at, dia meninggal. Ketika laporan ini sampai berita terkait dengan masalah ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun marah. Sampai Rasulullah mengatakan, qatalaqallah, semoga Allah membunuh kamu karena engkau membunuh saudaramu. Artinya ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Jadi artinya Nabi kita sebagai manusia yang terbaik, dia pun marah. Tetapi marah di sini adalah tidak sampai mampu mengendalikan amarah itu bagi diri kita. Namanya marah adalah merupakan tabiat manusia. Itu sudah biasa, memang ada yang namanya marah. Oleh karena itu disebutkan di sini adalah tatkala di atas puncak kemarahan itu dia mampu menahan. Inilah salah satu sifat tercela adalah marah yang berlebihan. Sehingga dalam syariat kita ketika terjadi seperti ini, kita marah dalam posisi berdiri, maka duduk. Ternyata masih marah dalam posisi duduk, maka berbaring. Masih marah dalam posisi berbaring, ambil air wudhu. Kemudian sholat. Selain dari membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah itu. Maka ini diantara hal yang diterangkan oleh ulama kita, salah satu sifat yang tercela adalah marah. Nah ini merupakan terkadang ada seorang sedikit-sedikit marah. Perkara yang hal yang tidak perlu marah di situ, maka dia pun marah. Nah ini. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama mengatakan bahwasanya beliau mengatakan wa ammal ghadabu nafsuhu fala yunha anha. Adapun marah secara asalnya itu perkara yang memang biasa. Likaunihi laisa min fi'li man fa'alahu bal huwa tabi'i. Karena itu merupakan tabiat. Ketika anak-anak kita berkelahi, maka kita marah, itu biasa. Tetapi jangan sampai kita tidak mampu mengendalikan amarah, itulah yang tercela. Nah ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat di sini adalah dikatakan orang yang kuat, orang yang memiliki kemampuan atau kekuatan adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Sehingga amarah ini adalah merupakan sifat yang tercela. Ini wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya, sifat yang selanjutnya disebutkan dari hadis, yaitu datang dari hadis Abdullah bin Umar, juga muttafaqun alaih. Di antara sifat tercela adalah segala bentuk dari bentuk kedzaliman. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman itu adalah merupakan kegelapan di hari kemudian. Juga diterangkan dari hadis Jabir radhiyallahu an riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqud dzulmah. Takutlah kalian dari kedzaliman, fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah. Karena yang namanya kedzaliman adalah merupakan kegelapan di hari kemudian. Padahal yang dibutuhkan oleh seorang hamba di hari kemudian adalah butuh cahaya, penerang. Tetapi kedzaliman inilah yang akan memadamkan, yang akan mematikan cahaya yang ada pada kita di hari kemudian nanti, yaitu kedzaliman. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ittaqud dzulmah, hati-hati, waspada kalian dari kedzaliman. Yang mana disebutkan di sini kedzaliman adalah wada'u syai' laisa fi makanihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya.
Itulah namanya kezaliman. Bukan haknya kita ambil. Itu namanya kezaliman. Kita menjatuhkan kehormatan orang lain, itu kezaliman. Kita mengambil harta orang lain, itu adalah kezaliman. Maka oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan berkaitan dengan masalah kezaliman. Termasuk bentuk kezaliman yang terbesar yang diingatkan dalam Al-Quran dan hadits adalah asyirku, adalah syirik. Itu kezaliman paling besar. Kezaliman paling berat adalah asyirk, yaitu kesyirikan. Bahkan disebutkan di dalam surat Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Itu kezaliman yang terbesar. Nah, ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kezaliman ini. Dari hadits ini diuraikan kezaliman itu ada 3. Dari hadits qudsi disebutkan di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi. Dalam hadits qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya saya mengharamkan kezaliman kepada diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan saya menjadikan kezaliman ini di antara kalian adalah perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan. Maka fala tadzalamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Nah, ini. Kemudian setelah itu diterangkan juga dari hadits Abi Dzar Jundub ibnu Junadah riwayat Imam Muslim. Juga dari hadits riwayat Imam Abu Daud, Imam At-Tayalisi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dzulmu salasun atau salasatun. Ad-dzulmu salas, kezaliman itu ada 3. Yang pertama kata beliau, ad-dzulmu la yukfaru, kezaliman yang tidak akan mungkin diampuni. Ini yang pertama. Jadi kezaliman ada 3. Kezaliman yang pertama adalah kezaliman yang tidak akan diampuni. Yang kedua adalah ad-dzulmu yukfar, kezaliman yang akan diampuni. Jadi yang pertama, kezaliman yang tidak akan mungkin diampuni. Yang kedua adalah kezaliman yang memiliki kemungkinan diampuni. Yang ketiga, wad-dzulmu la yutraku, kezaliman yang tidak akan ditinggalkan. Kezaliman yang tidak akan ditinggalkan. Maksudnya apa ini jamaah? Kezaliman itu terbagi 3. Kezaliman yang pertama adalah kezaliman yang tidak akan diampuni. Inilah yang dikenal dengan syirik. Ini salah satu bentuk kezaliman adalah, atau bahkan kezaliman terbesar adalah syirik, dan ini tidak akan diampuni pelaku daripada pelaku syirik. Ini yang disebutkan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar dan tidak akan diampuni pelakunya kalau dia tidak taubat sebelum meninggal. Sehebat bagaimanapun kita, sekaya bagaimanapun kita, bagaimanapun tingginya kedudukan kita, kalau kita terjatuh di dalam kesyirikan, maka sudah selesai. Semua apa yang kita miliki itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia membangun 100 masjid, 1000 masjid, tidak akan ada manfaatnya. Karena yang menjadikan hancur ini adalah kesyirikan dia. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kezaliman yang tidak akan diampuni. Kezaliman yang kedua, kezaliman yang akan diampuni. Artinya dosa selain daripada dosa syirik. Dosa selain daripada dosa syirik. Jika Allah menghendaki akan diampuni, kalau tidak dia akan siksa kita terhadap dosa-dosa yang kita lakukan selain dosa syirik. Misalnya kita sholat wajib hanya
di hari Jumat, yang lainnya tidak. Nah ini, maka tentunya ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita langgar dari ketentuan dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk kezaliman yang tergantung dari kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni itu jika Dia menghendaki. Maka oleh karena itu disuruh untuk memperbanyak amalan dari amalan kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya al-hasanat itu akan menghancurkan atau menghapuskan segala dari bentuk dosa dan maksiat. Dia akan kikis, dia akan hapuskan hal tersebut. Maka disuruh untuk memperbanyak kebaikan, karena kita semuanya terjatuh dari banyak melakukan perbuatan dari perbuatan dosa. Nah, ini yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara kita dengan Allah, mungkin kita bermaksiat, Allah larang ke timur, kita ke timur. Allah larang ke utara, kita ke utara. Allah larang ke selatan, kita ke selatan. Allah larang ke barat, kita ke barat. Maka hal semacam ini kalau Allah kehendaki, maka Dia akan ampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau tidak, pasti Dia akan azab kita. Tapi kalau kesyirikan, ini sudah tanpa ada taubat, tidak ada lagi jalan keluarnya. Maka kenapa para nabi dan rasul itu yang paling dia perhatikan adalah tentang kewaspadaan terhadap kesyirikan, yaitu kedzaliman terbesar. Bahkan ini merupakan perintah pertama dalam ayat Al-Quran, kemudian larangan pertama untuk menjauhi yang namanya syirik. Adapun dosa selain itu, jika Allah kehendaki maka bisa diampuni. Adapun kalau syirik tidak ada, kecuali dengan taubat. Nah, kemudian kezaliman yang ketiga yang disebutkan dari hadits ini adalah ad-dzulmu la yutraku, kezaliman yang tidak akan ditinggalkan. Artinya ini walaupun orangnya sudah taubat, tetap akan ada pertanggungjawaban. Tetap akan ada pertanggungjawaban. Inilah namanya kedzaliman yang tidak akan ditinggalkan. Di antaranya jamaah adalah utang kita atau sangkut paut dengan orang lain. Kalau orang lain itu tidak ikhlaskan, maka tidak akan selesai sampai hari kiamat. Kalau kita punya masalah dengan orang lain dan itu tidak diselesaikan di dunia, maka di akhirat pertanggungjawabannya tidak akan selesai. Bahkan dari hadits Abu Hurairah itu disebutkan adalah hatta li syatil jalha min syatil qarna, sampai kambing yang mematahkan tanduk kambing yang lainnya pun akan bertanggung jawab nanti di hari kemudian, apalagi sesama manusia. Sehingga kita jamaah bagaimana menjaga hak manusia dengan manusia, bukan sekadar hanya hablum minallah, hubungan kita kepada Allah bagus, tetapi hubungan kita kepada manusia tidak. Ada juga orang hanya mementingkan hubungan hablum minan nas, hubungan kepada sesama manusia, tapi dia tidak perhatikan bagaimana hablum minallah. Ini tiga. Bagaimana hubungan seorang hamba kepada Allah, bagaimana hubungan seorang hamba terhadap hamba, dan bagaimana hubungan hamba terhadap makhluk dari makhluk yang lainnya seperti hewan dan yang lainnya. Itu ada pertanggungjawaban. Contoh misalnya hewan, manusia dengan hewan adalah seseorang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penghuni neraka, akan masuk dalam neraka gara-gara kucing. Dia kurung kucing itu sampai mati, tidak dikasih makan sampai mati. Maka Rasulullah mengatakan dia di neraka. Berarti ada hak antara hamba dengan makhluk yang lainnya. Apalagi sesama manusia jamaah. Maka ini kedzaliman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedzaliman yang tidak akan ditinggalkan, pasti dipertanggungjawabkan. Pasti dipertanggungjawabkan. Apa yang pernah kita lakukan
terhadap orang lain, maka itu pun akan kita pertanggungjawabkan nanti. Kalau kita pernah mengambil hartanya orang, kalau dia tidak ikhlaskan, nanti itu akan menjadi tanggung jawab kita di akhirat nanti. Pasti dia akan tuntut nanti. Kalau pernah kita menjatuhkan kehormatan dia, menghina dia, memaki dia, mencaci maki dia, dan semisal dari itu, maka dia pun akan minta pertanggungjawabannya. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan itu? Kita harus bersihkan namanya baru selesai. Karena itu sesuatu yang tidak akan mungkin ditinggalkan. Pasti ada pertanggungjawabannya, tidak bisa ditinggalkan. Ini wallahu taala alam bissawab. Bahkan parahnya ini, yang kedoliman yang tidak akan ditinggalkan selain dari syirik ya. Ketika itu Nabi SAW sudah mengingatkan, semua bentuk kedoliman yang kita lakukan kepada makhluk, baik manusia atau makhluk yang lainnya, itu Nabi SAW ingatkan dari hadits Abu Hurairah riwayat Imamul Bukhari. Disebutkan, man kanat indahu madlama li akhihi syai'. Siapa saja di antara kalian yang memiliki kezaliman, ini yang dimaksudkan kezaliman yang tidak akan ditinggalkan, terhadap saudaranya sedikit saja, maka kata Rasulullah, falyatahallalhu minhul yaum, maka segera halalkan sekarang. Minta, kalau tidak bisa tolong diikhlaskan, kalau tidak kembalikan, bayar. Karena ini disebutkan bahwasanya ini falyatahallalhu minhul yaum qabla an tu'khadha hasanatuhu, sebelum ada waktu di mana harta emas perak itu tidak ada lagi manfaatnya. Di saat itu juga kebaikan-kebaikan kita akan diambil oleh orang yang kita dolimi. Itu yang akan digunakan untuk sebagai pertanggungjawaban. Fa illam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaih. Kemudian masalahnya begini, caranya membayar nanti ketika kita punya kedoliman kepada orang lain. Apalagi biasanya pernah sebelum-sebelumnya itu ketika kita sekolah, biasanya masuk warung, uangnya hanya 1.000, kue itu 501, tapi setiap ambil makan 4 bayar 2. Bagaimana caranya? Nah, ini rahasia umum. Kalau kue-kue yang bisa ditempel masuk, baru dipegang kuat supaya kelihatan satu. Nah, seperti ini bentuk kezaliman yang 2 terbayar tapi 2-nya tidak. Itu 2-nya tetap akan menjadi tanggung jawab kita. Sampai si pemilik kue ini mengatakan, ya saya ikhlaskan, kalau tidak tetap akan jadi tanggung jawab. Walaupun kita taubat. Karena ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil barangnya orang, kita mengambil hartanya orang. Kalau kita taubat kepada Allah selesai, tapi sesama manusia tidak. Bagaimana caranya? Minta diikhlaskan. Kalau tidak, bayar. Baru selesai. Kalau tidak akan menjadi pertanggungjawaban nanti. Tetap tidak bisa terhapuskan dengan taubat. Walaupun taubatan nasuha tidak. Karena ini haknya orang. Haknya antara orang dengan orang. Maka kalau tidak, nanti di hari kemudian inilah yang akan menjadi aliran pahala bagi si pemilik kue tadi. Kamu ambil kue saya tiap hari 2, dikali 1 3 tahun. Kali 3 tahun 365 hari, dikali 3, dikali 2. Nah, berarti banyak dia dapatkan pahala besar. Ya sudah, kalau begitu bayar bukan dengan uang, bukan dengan emas, bukan dengan yang lain, tetapi kebaikan-kebaikan kita itulah yang akan kita serahkan kepada dia. Ternyata kebaikan kita tidak mampu membayar apa yang telah kita lakukan, maka dosanya orang itu yang kita yang tanggung. Dosanya dia diberikan kepada kita sebagai bayaran untuk itu. Sehingga Nabi SAW mengingatkan, halalkan sekarang. Maka ini berkaitan dengan
hati-hati di sini jamaah berkaitan dengan bagaimana menjatuhkan kehormatan orang, menjatuhkan ininya orang, itu semuanya akan kita bayar. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi ingatkan, sebelum datangnya suatu hari di mana di situ tidak akan bermanfaat lagi harta, maka minta penghalalannya sekarang. Jangan digampangkan ya, pinjam dulu palu-palunya Pak ya. Setelah pinjam tidak pernah kembali, itu palu-palu nanti akan menjadi pertanggungjawabannya kita. Lebih baik sekalian saya minta, supaya selesai aman. Saya minta palu-palunya ya, sudah. Kalau pinjam statusnya pinjaman tidak akan selesai. Tidak akan selesai kecuali dia ridha, kemudian atau dia bayar atau dia kembalikan. Ini wallahu ta'ala bishawab. Ini sifat yang tercela selanjutnya adalah kedoliman dengan 3 bentuk yang telah kita sebutkan. Baik syirik, maksiat kepada Allah, dan yang ketiga adalah bagaimana dosa kita kepada sesama hamba. Ini bentuk akhlak yang tercela yang ketiga. Kemudian yang keempat dari lanjutan hadis, wattaqus syuhah fa inna ahlaka man kana qablakum. Ini sifat yang keempat yang tercela adalah sifat kikir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaqus syuhah, jauhi sifat kikir. Sifat kikir. Karena sesungguhnya kata beliau, fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena sifat kikir inilah yang menghancurkan, membinasakan umat-umat sebelum kalian. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini lanjutan dari hadis sifat dari sifat kikir. Ini langsung disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang menjaga diri dari perbuatan kekikiran, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah yang beruntung. Maka termasuk sifat tercela adalah kikir. Sangat kikir. Dalam riwayat lain disebutkan dari hadits Abu Hurairah, juga diterangkan dengan sanad yang sahih, syarru ma fir rajuli, disebutkan bahwasanya kejelekan yang paling jelek pada seseorang adalah suhun hali'un wa jubnun hali'un, yaitu kikir, bakhil, dan yang semisal dengan itu. Ini kata beliau. Maka tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau di sini mengatakan, "Fa na'udzu billahi minadz dzulmi wasyuhah." Kita meminta dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kedzaliman, wasyuhah, kekikiran, wal bukhl, ini juga bakhil, wal ujub wal kibr, sombong dan membanggakan diri. Ini semua kata beliau bentuk dari bentuk sifat-sifat yang tercelah. Ini temannya semuanya adalah satu kesatuan. Sudah buat zalim, kikir, bakhil, ujub, takabur, sombong lagi. Ini semuanya adalah sifat-sifat yang tercelah. Ini wallahu taala alam bissawab. Kemudian selanjutnya sifat yang disebutkan dari hadis adalah riya. Ini juga termasuk sifat yang tercela, akhlak yang tercela adalah memiliki sifat riya. Di mana disebutkan dari hadis Mahmud ibnu Labid, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya perkara yang paling saya takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Kata Rasulullah, riya. Adalah penyakit riya. Sangat membahayakan juga bagi kita adalah penyakit ini. Penyakit ini adalah penyakit yang sangat, yaitu penyakit yang namanya riya.
Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengingatkan min hadza adzam al-azim wa huwa riya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya dari penyakit ini, dari dosa ini, yaitu penyakit atau dosa riya atau sifat riya. Wa huwa amalul ibadah liyurahu nasu wa yahmaduna ala dzalik. Di mana seseorang dia beramal dengan suatu amalan ibadah dalam rangka liyurahu nasu wa yahmaduna ala dzalik. Dia mengharapkan supaya manusia itu melihat dia, atau manusia memuji dengan amalan-amalannya itu. Itulah riya. Tak kala kita ingin beramal, kita sholat dengan tujuan supaya kita dipuji, orang-orang menganggap saya ini sudah orang alim, itu riya namanya. Itu penyakit riya, dan ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang sangat berbahaya ketika ini riya. Kenapa? Riya ini juga akan menghancurkan segala macam bentuk amalan ibadah yang kita kerjakan. Itu juga akan menghancurkan. Itu penyakit riya. Maka ini waspada jamaah berkaitan dengan masalah ini, karena hampir sama dengan syirik besar. Kalau syirik besar itu semuanya dihabiskan. Berbeda halnya dengan riya, syirik kecil. Syirik kecil ini hanya terbatas ketika dia menghancurkan amalan seseorang. Contohnya bagaimana? Ketika kita bersedekah. Ketika sedekah pertama, kita bersedekah, kita dalam keadaan ikhlas, ingin mendapatkan meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin meraih pujian dan sanjungan manusia. Tetapi ketika kita bersedekah yang kedua, maka muncullah keinginan, perasaan untuk dipuji, untuk disanjung, untuk dimuliakan. Itulah riya. Maka amalan kedua inilah yang terputus, yang hangus. Adapun amalan yang pertama tidak. Amalan yang pertama tidak hangus. Jadi paham ya? Jadi ini bedanya dengan syirik besar. Kalau syirik besar dia habiskan seluruh amalan-amalan kebaikan kita. Salat, puasa, haji, zakat, sedekah, amalan ibadah lainnya semuanya dihapuskan. Kalau itu syirik besar. Kalau syirik kecil atau riya, dia menghapuskan amalan-amalan ibadah di saat kita riya. Misalnya salat. Ketika kita salat duhur ikhlas, salat asar ikhlas, masuk salat maghrib kita jadi imam supaya kita dianggap mantap bacaannya, memang top ketika jadi imam. Ini yang kita inginkan. Maka itulah amalan solat dia di situ, maka tidak akan dia dapatkan. Kalau memang dia mulai dari awal solat, maka dia tidak akan dapatkan. Berbeda halnya ketika dia muncul penyakit riya di tengah solat. Ini ada beberapa keterangan di kalangan para ulama. Saya sementara solat muncul perasaan riya. Saya ingin dipuji, saya ingin disanjung, saya ingin dikatakan orang alim, saya dikatakan ahli ibadah. Maka muncul riya. Ketika dia membiarkan itu ada pada dirinya terus sampai sholat, ini akan membatalkan pahala sholatnya. Tidak ada dia dapatkan, hangus. Tetapi ketika muncul ini dia tepis, dia hilangkan, muncul lagi dia tepis sampai selesai sholat, maka pahala sholatnya tetap aman. Itu kalau ibadah yang berkesinambungan, selama dia bukan dari awal. Kapan di awal sudah selesai dari amalan ibadahnya. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah riya. Salah satu sifat yang tercela adalah riya. Ini wallahu taala alam bissawab. Ini ada beberapa keterangan dan ketentuan yang perlu kita perhatikan. Dari uraian-uraian para ulama yang sempat saya kumpulkan. Jadi qala Imam Ibnu Rajab, beliau menerangkan bahwasanya al-amalu li ghairillah, beramal
untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka diterangkan di sini bahwasanya dia beramal taratan yakunu riya'an mahdah. Memang riya murni. Dari awal ibadah sudah riya. Nah ini, jadi dia tidak ada niatnya lain, tidak ada keinginannya lain kecuali memang riya. Maka seperti ini sudah selesai. Tidak akan ada dia dapatkan dari pahalanya. Terkadang ada amalan wataratan yakunu al-amalu lillahi wa yusyarikuhu ar-riya. Terkadang dia beramal untuk Allah tapi disertai dengan riya. Itu ada seperti itu. Ya, dia beramal dengan amalan dia untuk Allah tapi tiba-tiba syirik riya ini menggerogoti dia. Muncul perasaan, muncul keinginan. Nah ini. Maka di sini dilihat jika mendominasi dari tadi yang didominasi berkaitan dengan masalah dia tidak mampu menepis penyakit riya yang muncul tiba-tiba itu, maka pasti akan menghancurkan amalan ibadah dia. Tapi kalau dia mampu menepis, selesai. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu secara singkat adalah berkaitan dengan masalah riya. Masalah riya. Kemudian model yang ketiga, jika asalnya memang dia beramal karena Allah, tiba-tiba di pertengahan muncul, di pertengahan ibadah dia muncul. Kemudian setelah itu dia berusaha untuk menolaknya, walaupun tetap muncul, tetap ada, tapi dia tolak lagi, dia lawan dia. Maka ini kata para ulama, fala yadurruhu, tidak akan membahayakan amalan ibadah dia. Tidak akan membahayakan amalan ibadah yang dia kerjakan, yang dia lakukan. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketentuan dan keterangan yang kita dapatkan. Ya wallahu ta'ala bissawab. Ini sifat selanjutnya yang disebutkan adalah riya. Dan ini siapapun dia terkena, baik ustadz, bukan ustadz, pak kiai kena atau bukan kiai, alim ulama pun bisa terkena di sini. Apalagi kita manusia seperti kita yang jauh dari ilmu agama, dan ini pun lebih mudah mengenai kita. Dan ini jamaah yang dimuliakan, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dari penyakit ini. Ini wallahu ta'ala alam bissawab. Di antaranya juga ini disebutkan dari rangkaian ini, satu paket dari riya ini adalah orang yang suka sama Allahu bih. Ini satu hadis adalah orang yang suka menyebarkan aib orang lain. Ini satu paket dengan hadisnya, dengan riya. Jadi ada juga sifat tercela, sifat yang jelek adalah dia senangnya menyebarkan aib dan kekurangan orang lain. Dia senang sekali tuh, pokoknya dia beberkan, dia sampai ketemu dia ceritakan dia. Padahal dalam syariat kita, ketika terjadi kekurangan pada saudara kita, yang syariatnya adalah bagaimana menutupi kekurangan-kekurangan tersebut, tetapi tetap ada namanya solusi, bagaimana jalan keluarnya. Artinya tetap ada nasihat, tetapi bukan adalah dibeberkan. Kapan dibeberkan? Maka ini juga bisa mengarah kepada kedzaliman. Bisa mengarah kepada kedzaliman. Ini wallahu ta'ala alam bissawab.
Ya Allah taala alam bissawab. Bahkan sebenarnya ada hadis yang langsung diberikan ancaman berkaitan ini dari hadis Amr ibn Abi Amr dari Mahmud ibn Labid, di mana hadis ini diterangkan oleh para ulama berkaitan dengan penyakit ini. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian akan mengatakan kepada mereka, orang-orang yang punya penyakit ini, yaitu suka menyebarkan aib, kemudian punya penyakit riya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza juziyan nasu bi'amalihim. Ketika manusia itu diberi balasan dari amalan-amalannya, maka Allah mengatakan idhabu ilal ladzi kuntum turauna fid dunya. Karena kita beramal ini ingin dilihat, ingin disanjung, ingin dipuji, maka Allah mengatakan pergilah ke sana atau ke sanalah kepada orang-orang yang engkau minta pujian dia, itulah balasanmu. Itulah balasan untuk kamu. Maka fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Maka Allah mengatakan, apakah mereka akan mendapatkan balasan ketika itu? Tentunya tidak. Karena seharusnya Allah yang memberikan balasan yang terbaik bagi kita. Karena kita riya, maka Allah suruh ke sana kepada orang-orang yang engkau minta balasan kepada dia. Karena engkau mau dilihat sama dia, engkau mau dipuji sama dia, maka mintalah pujian dan balasan sama dia. Maka ini menunjukkan tentang bahayanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan penyakit riya. Ini wallahu taala alam bissawab. Ini diantara sifat dari sifat-sifat yang tercela. Dan masih ada beberapa sifat yang lainnya wallahu taala bissawab. Masih ada waktu. Jadi ada beberapa ya, diperhatikan dari beberapa sifat yang telah kita sebutkan. Pertama, hasad, iri, dengki, ini masuk semuanya. Yang kedua adalah larangan untuk marah. Artinya secara tabiat boleh, tetapi jangan sampai marah itu mengendalikan kita. Yang kedua. Yang ketiga adalah kedoliman. Ini. Kemudian juga adalah kikir, bakhil, sombong, kemudian congkak, dan ini semua dari bentuk sifat dari sifat yang tercela. Ini semuanya. Kemudian juga yang telah kita sebutkan adalah Nabi SAW mengingatkan kepada kita dari penyakit riya. Karena ini semuanya adalah perkara yang membahayakan. Kemudian yang terakhir kita ingatkan adalah menyebarkan aib orang lain. Ini semuanya adalah sifat-sifat yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tinggalkan dan jauhi. Ini wallahu taala alam bissawab, sedikit dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita bacakan, dan insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan berkaitan dengan beberapa ciri dari ciri orang-orang munafik. Nah, ini akan datang insyaallah taala, masih banyak beberapa sifat ini yang berkaitan dengan sifat-sifat yang tercela yang diingatkan di dalam agama kita. Ini wallahu taala alam bissawab. Ya, saya kira ini yang bisa kita sebutkan. Ini wallahu taala alam bissawab. Cukup dulu atau ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan apakah berkaitan dengan masalah riya atau yang lainnya? Saya kira cukup ya. Ini insyaallah taala wallahu taala bissawab. Ya, saya kira ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.